Halo guys, Bilga di sini dan kalian sedang menonton Captain Science. Jadi di video kali ini aku mau mengerjakan soal elusidasi struktur lagi. Dan ya, ini adalah video yang mungkin teman-teman tunggu-tunggu. Dan aku juga sebelumnya mungkin mau berterima kasih pada teman-teman yang nonton video aku sebelumnya yang elusidasi struktur part 2. Ini adalah video yang tiba-tiba banyak yang nonton. Aku tebak sih mungkin karena ini adalah musim ujian, jadi saat itu banyak yang nonton. Jadi kayak teman-teman banyak yang suka dengan konten seperti itu dan juga banyak dari teman-teman yang memberikan dukungan, maka aku bersemangat untuk membuat video sama. Jadi pada video kali ini aku akan mengerjakan satu soal. Ini aku dapat soalnya random. Ini sih kalau nggak salah aku dapatnya sih waktu kuliah, tapi aku nggak yakin. Jadi ini soalnya. Teman-teman bisa download soal yang sama di link in description. Ini tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita kerjakan. Jadi pada soal kali ini, seperti biasa ya, ini spektrum IR. Gampangnya kita langsung saja nge-sensel yang bagian 1500, ini nggak penting. Kemudian bisa teman-teman lihat ada serapan di 1760 yang menandakan ada gugus fungsi karbon. Di sini juga nggak ada serapan gede yang artinya tidak ada gugus OH. Nggak ada gugus hidroksil, ini nggak ada. Jadi dari spektrum IR kita dapat informasi ada karbonil. Ini yang pertama. Selanjutnya MS. Bisa teman-teman lihat di MS tuh ada tiga puncak ya yang menarik ya. Dan ini sebenarnya ada puncak terakhir di 146 tapi nggak digambarkan karena tingginya kecil sekali. Di sini ada puncak tapi nggak ditunjukin masanya. Jadi saya anggap ini bukan puncak yang bisa menghasilkan data atau informasi yang dapat kita olah. Yang kemudian ada base peak-nya adalah 43. Seperti pada video sebelumnya, mungkin teman-teman ingat kalau 43 itu kemungkinan besar adalah gugus fungsi seperti ini. Ini R. Nah, jadi ada juga yang bertanya sih waktu itu, kenapa sih bisa 43 gitu. Singkatnya ini CH3 kan kita tahu C itu 12, H1 AR-nya. Jadi ini 15. C itu 12, O itu 16. Kalau kita jumlahin 15 tambah 12 tambah 16 itu 43. Jadi dari MS kita tahu kalau ada gugus fungsi ini. Dan dari IR tadi juga ada karbonil yang bisa jadi adalah yang sama. Dan aku juga mikirnya kemungkinan besar adalah gugus fungsi yang sama sih. Jadi seperti itu. Yang kemudian di sini juga sebenarnya dikasih tahu kalau rumus molekulnya C6H10O4. Jadi beda dengan video sebelumnya di mana kita harus menentukan rumus molekulnya. Di sini kita dikasih tahu rumus molekulnya. Jadi gampang. Nanti teman-teman double check aja apakah C6H10O4 tuh memiliki MR146. Jika sama, dan aku asumsiin sama karena gampangnya 6 kali 12 72, 4 kali 16 ke 64 dijumlahin ya pasti sama 146. Jadi mungkin itu aja untuk data MS. Selanjutnya data 13C NMR. Nah, di sini depth seperti biasa kalau dia puncaknya ke atas untuk yang depth ini, maka dia adalah CH3 atau CH. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk data 13C NMR yang biasa, yang tidak depth, tidak ada apa ya, di depth ini ada satu puncak yang hilang. Dan teman-teman juga mungkin ingat kalau ada puncak yang hilang itu artinya ada C quaternar. Yang di sini CH3 atau CH, di sini CH3 atau CH, di sini CH3 atau CH. Tidak ada CH2 karena nggak ada puncak yang ke bawah. Jadi, nah, yang berikutnya yang aku kira perlu teman-teman perhatikan adalah
jumlah puncaknya. Di sini C-nya ada 6. Sedangkan di sini, di 13 CNMR biasanya, itu hanya ada 4 puncak. Yang menandakan bahwa molekul ini kemungkinan besar simetris. Jadi ada pusat pusat simetrinya, ada pusat pencerminan gitu. Dan ya aku juga mikirnya kayak akan muncul seperti ini. Terus mungkin kalau teman-teman memiliki insting gitu ya, teman-teman juga bisa lihat kan di sini tadi kan ada C karbonil, C rangkap 2O. Terus O-nya ada 4. Jadi kayak ada satu pusat gugus fungsi karbonil, tapi O-nya ada 4. Yang membuat aku berpikir tuh kemungkinan besar ada gugus yang seperti ini, yang hasilnya ini tuh ada 2 gitu. Jadi mungkin nanti terkoneksi dengan sesuatu gitu. Terkoneksi dengan R. Tapi kita masih belum tahu pusatnya itu apa gitu. Ini masih insting aku aja. Aku belum tentu tahu. Kita harus lihat data terakhir, yaitu data proton NMR-nya. Nah, di proton NMR bisa teman-teman lihat tadi C6H10O4. Tulis dulu. C6H10O4. Nah, di proton NMR ada 3 puncak. Dan seperti biasa kita dikasih data integrasi yang artinya berapa luas daerah di bawah puncak ini. Ini bisa diperbesar, ada 4 puncak dan puncak itu kuartet. Yang artinya ada 3 hidrogen yang bertetangga dengan hidrogen ini, dengan puncak ini. Selanjutnya ada puncak di geseran kimia kurang lebih 2, sekian. Ini singlet. Yang artinya dia tidak bertetangga dengan hidrogen apapun. Aku feelingnya ini adalah puncak dari ini. Di sini tidak ada hidrogen. Jadi kemungkinan besar adalah puncak ini adalah CH3 di sini. Terakhir ada puncak di sekitar 1,4 sekian. Ini belum bisa kita tentukan, tapi aku memiliki feeling kalau dia tuh tidak bertangga dengan karbon biasa, karena dia berada di bagian kanan atau mendekati TMS, istilahnya tuh shielding. Tapi yang jelas dia tetangganya adalah sesuatu yang tidak cenderung menarik elektron. Berbeda dengan yang di sini, yang geseran kimia mendekati 7, dia cenderung deshielding, yang artinya tetangganya memiliki atom penarik elektron. Contohnya kayak O. Dan teman-teman perlu lihat juga, di sini tuh geseran kimianya tidak dia mendekati 7 tapi dia tidak berada pada 7,5 atau sekian. Jadi ini bukan puncak benzen. Ini teman-teman perlu ingat. Dia ini bukan puncak benzen. Yang mendukungnya selain geseran kimia, teman-teman juga bisa lihat dia dia couplingnya itu kuartet, dan benzen itu tidak pernah muncul coupling yang kuartet gitu. Oke, mungkin untuk analisis seperti itu. Selanjutnya kita harus menentukan integrasinya. Integrasinya tadi, kalau kita lihat dari ketiga puncak ini, integrasi yang paling kecil tuh yang ini. Kita bikin aja angkanya 1. Oh ya, untuk teman-teman ketahui, aku tidak menggunakan aplikasi yang sebelumnya, jadi di sini aku nggak akan bisa membuat satu garis yang lurus itu. Jadi ini kayak feeling aja, tapi jangan ditiru. Untuk saran aku untuk teman-teman print soal ini seperti tadi, link in description. Baru teman-teman ukur menggunakan penggaris untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Ini untuk kayak penapisan aja, tapi karena aku nggak mungkin melakukan hal ini
di sini. Jadi aku melakukan hal seperti ini. Tapi teman-teman jangan tiru ya, apalagi waktu ujian. Harus menggunakan penggaris. Kalau aku melihat, sepertinya integrasinya puncak ini adalah 3. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 6. Dan sepertinya sesuai. 1 tambah 3 tambah 6, di mana jumlah hidrogennya ini kan hidrogen NMR, jumlah hidrogennya 10. 1 tambah 3 tambah 6, 4 tambah 6 tuh artinya 10. Jadi sesuai. Jadi ya, di proton NMR ini sesuai. Jadi tidak ada double-double gitu. Selanjutnya tadi informasi yang udah kita dapatkan adalah CH3 C rangkap 2O. Selanjutnya di sini dia punya quartet. Quartet kemungkinan besar karena dia di sini juga dia akan berikatan dengan sesuatu yang cenderung elektronegatif. Karena di rumus molekulnya hanya ada CHO, kemungkinan besar dia pasti akan berikatan dengan O. Ini hanya feeling doang, bukan feeling sih, tapi ini kayak insting. Kalau teman-teman udah sering mengerjakan, teman-teman akan mendapat insting seperti ini. Selanjutnya adalah ini puncaknya singlet dan doublet. Doublet artinya ini dia bertangga dengan 1 hidrogen. Tapi di sini ada 3. Kemungkinan besar dia adalah CH3, tapi tetangganya itu adalah CH. Seperti tadi, CH3 dia akan memberikan kopling ke hadis ini. Hadis ini akan menjadi quartet. Hadis ini akan memberikan kopling ke hidrogen yang CH3 ini menjadi doublet. Berarti teman-teman bisa langsung tahu kalau di sini adalah CH3. Selanjutnya, di sini O-nya ada 4. Dan di data 13 NMR tadi, kita ingat kalau dia puncaknya cuma 4, sedangkan karbonnya ada 6. Artinya ada simetri. Simetrinya ini kemungkinan besar adalah simetri dari ini. Karena kita tahu O-nya ada 4. Di sini O-nya cuma 1. Jadi kemungkinan besar ada 2 gugus ini. Jadi kita punya ini, dan ini. Apa yang kita kurang? C itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai. O-nya 1, 2, 3. Kita kurang 1 O. Mungkin aku akan masukin ke sini. Ini sekali lagi ini coba-coba. Nanti kalau salah kita coba perbaiki. Yang berikutnya untuk bisa menggabungkan ini, karena O ada 2 kaki, jadi aku mikirnya strukturnya akan seperti ini. Jadi kalau kita sederhanakan, strukturnya akan menjadi seperti itu. Nah, mungkin aku akan coba analisis apakah struktur ini benar. Kita coba bahas sama-sama. Mungkin aku akan hapus. Oke. Jadi di IR, tadi ada informasi ada puncak 1 karbonil yang menandakan bahwa antara ini dan ini. Dan karena dia simetri, maka posisi karbonil ini dan orbil ini, dia akan menghasilkan 1 puncak aja karena dia berada pada kondisi kimia yang sama. Sehingga dia akan muncul puncak pada 1760. 1 saja. Untuk MS, di sini ada rumus molekul tadi sudah dicek. 43 tuh berasal dari CH3C rangkap 2O. 87 ini nanti teman-teman bisa cocok logikan dia kira-kira adalah puncak yang mana atau pelepasan gugus fungsi atau gugus yang mana. Untuk 13 CNMR
dia ada 4 puncak. Kalau kita assign atau kita cocokkan puncak pada geseran kimia yang paling deshielding itu kemungkinan besar adalah puncak dari C rangkap 2O ini karena dia berada pada C rangkap 2O dan O. Dia ada 2 atom oksigen yang berikatan dengan C ini, membuat dia sangat deshielding sehingga dia akan paling berada di kiri. Untuk puncak yang dekat dengan pelarut ini, dia cenderung akan apa ya? Dia deshielding juga, tapi masih kurang. Aku mikirnya dia adalah puncak yang pada CH ini. Dia ada 2 oksigen yang menarik, tapi ada 1 CH3 yang memberikan elektron kepada si C ini, sehingga dia akan cenderung berada pada posisi lebih kanan dibandingkan dengan yang tadi. Yang berikutnya untuk yang 2 puncak terakhir ini, dia adalah CH3 dari sini dan sini. Aku nggak bisa menentukan mana yang mana itu agak susah, tapi aku yakin dengan analisisnya. Terakhir, untuk proton NMR ada 3 puncak, dan puncak paling kiri yang geseran kimia 6, mendekati 7, 6, sekian mendekati 7, itu adalah puncak yang dimiliki oleh CH. Sekali lagi dia quartet, artinya tetangganya ada 3 hidrogen yang berdekatan dengan CH3, jadi sesuai. Dan cuma 1 hidrogen ini, karena integrasinya cuma 1. Untuk geseran kimia ini, puncak pada geseran kimia 2, sekian ini berasal dari CH3, CH3. Sekali lagi, CH3, CH3 itu karena dia ada 2 CH3 dan 2 CH3 ini berada pada kondisi kimia yang sama karena dia simetri, sehingga dia akan dijumlahkan puncaknya. Dan dia singlet karena dia di sini tidak ada hidrogen. Jadi 3 tambah 3 itu menjadi 6. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Terakhir di sini ada puncak integrasi 3. Ini adalah puncak dari CH3 yang berkaitan dengan CH. Dia doublet karena tetangganya ada 1 hidrogen. Oke guys, jadi ini analisisnya dan strukturnya adalah ini. Mudah-mudahan soal ini cukup jelas karena menurut aku soal ini lumayan susah kalau dibandingkan dengan soal sebelumnya. Yang berikutnya, kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like video ini supaya ya video ini bisa direkomendasikan kepada teman-teman atau orang-orang lain yang juga kesulitan dalam belajar, terutama pada elusidasi struktur. Dan yang terakhir, kalau teman-teman suka konten-konten seperti ini dan ingin tahu kelanjutan cerita-cerita aku di vlog, teman-teman bisa subscribe channel ini dan share juga pada video ini kepada teman-teman yang lain biar sama-sama belajar. And always keep on sciencing guys. Aku tunggu kalian di video selanjutnya.